Halo guys, sekarang kita akan review portable monitor. Ini kemarin saya beli di Tokopedia, mereknya dari EOS ya. Nanti spek lengkap nanti saya akan tulis di layar nanti. Oke, yang penting ini adalah layar monitor Full HD IPS ya. Oke, jadi ini kotaknya. Oke, kalau ini kotaknya nanti kita akan buka isinya apa aja. Oke, ini isinya buku petunjuk. Lalu ini adalah kabel chargeran. Kabel chargeran. Ini kepalanya, kepala charger nih, sama dapat konverternya supaya bisa masuk. Lalu ini adalah USB Type A ke Type C. Ini adalah USB Type C ke Type C. Ini mini HDMI ke HDMI ya. Oke. Dan ini monitornya udah dapat langsung include magnetic case gitu ya. Ini case-nya lah ya. Oke. Jadi kita lihat monitornya lumayan gede. Ini 15,6 inch ya. 15,6 inch. Jadi di sini ada tombol menu sama plus sama minus ya buat suara, sama nanti Anda bisa lihat di buku panduannya. Ini di sini ada 3 port, 4 sih ya. Tapi saya nggak pernah pakai yang ini. Jadi ini mini HDMI, ini USB Type C, ini Type C juga. Type C sini untuk power. Kalau Anda mau pakai fungsi touchscreen-nya, kalau memang support, ini pakai Type C yang ini ya. Jadi ini Type C yang ini untuk buat fungsi touchscreen-nya gitu. Oke. Jadi ini bisa 3 dudukan ya, ada 3 dudukan. Bisa tegap, ini sama yang agak ke bawah gitu. Oke, jadi saya monitor ini udah pakai sekitar semingguan ya, kurang lebih semingguan ya, yang ya ini lumayan enak sih. Jadi kita akan tes di berbagai device. Pertama kita akan mulai di laptop, nanti habis itu mungkin ke handphone ya, habis itu ke Nintendo Switch, habis itu ke Xbox. Jadi Anda bisa ya kira-kira bayangin cocok nggak buat kebutuhan Anda ini monitornya. Oke, tapi yang salah satu yang kurang menurut saya di sini nggak ada tombol powernya. Jadi Anda nggak bisa kayak langsung nyalain gitu ya, nyala matiin. Jadi Anda harus ya colokin, nanti dia otomatis nyala. Oke, jadi kita akan pakai apa dulu ya? Kita pakai ke laptop dulu. Oke, sekarang kita akan tes portable monitornya ke laptop. Oke, kalau laptop jadi ada 2 pilihan sebetulnya. Jadi kalau laptop Anda ada USB Type C yang display untuk kayak display portnya gitu, jadi Anda cuma butuh satu kabel sebetulnya. Anda pakai kabel yang USB Type C ke Type C ya, kalau emang laptop Anda support. Oke. Nah, jadi ini cuma perlu satu kabel ya, satu kabel USB Type C ke Type C. Jadi Type C yang ini masuk ke situ ya, masuk ke sini ke Type C. Jadi port yang kedua ya, pertama kan tadi mini HDMI Type C, habis itu Type C lagi itu untuk power aja. Jadi kalau kayak gini Anda udah bisa touchscreen ya. Oke, Anda udah bisa touchscreen, gitu ya. Jadi udah fungsi touchscreen udah jalan. Oke. Jadi kalau habis itu settingan kedua, kalau laptop Anda itu nggak ada USB Type C yang supply untuk untuk ke display gitu ya. Gitu. Jadi tergantung laptopnya juga. Kalau enggak ya Anda bakal pakai ini kabel mini HDMI ke HDMI. Oke, jadi kalau yang tipe saya itu ada baterainya. Oke, jadi bisa buat kalau di jalan itu nggak usah sambil dicas atau gimana, nggak usah sambil pakai power bank atau. Tapi emang ini mungkin kalau Anda lihat tadi, jadi Anda kayak ini kayak agak dipancing gitu. Jadi kalau dia ada kayak tombol power masuk ke USB Type C yang port yang powernya, baru dia mau nyala. Kalau enggak dia nggak mau nyala ya. Atau mungkin ada cara lain. Saya udah coba sih tekan tombol menu dan lainnya itu sama aja. Oke, kita akan coba masukin ininya ya. Kita akan coba masukin pakai yang mini HDMI ke HDMI. Oke, jadi kalau kayak gini laptopnya kalau nyambunginnya ke yang mini HDMI, port yang mini HDMI ya, kan ada 3 port yang mini HDMI. Jadi ini nggak support touchscreen gitu.
Ini Anda ini nggak support touchscreen, saya pencet-pencet dia nggak jalan apapun gitu ya, nggak jalan apapun. Oke, kalau mau jalan, misalkan laptop Anda nggak support touch, nggak ada Type C nya ya, Anda bisa pakai kabel ini USB Type A, Type C. Jadi Anda colokin Type C nya ke yang kedua, Type C nya ke yang kedua, ke yang di bawahnya kabel mini HDMI pokoknya. Colokin sini, lalu Anda ini colokin ke laptop Anda gitu ya. Misal ini aja, ini kabelnya belum dibuka jadi kayak nggak panjang. Oke, nah kalau ada bunyi kita lihat ya. Nah ini sekarang seharusnya ada support. Oke, nah jadi sekarang udah support touchscreen. Kalau kayak gini settingannya mini HDMI sama Type C yang kedua itu untuk sini. Oke, kalau portable monitor Anda yang nggak ada itunya, baterainya, jadi Anda harus colokin lagi yang kabel power ketiga ini pakai yang Type C. Anda bisa colokin pakai ininya tadi ya, atau Anda bisa pakai Type C, Anda colokin ke chargeran pokoknya yang ke Type C. Anda bisa pakai kabel chargeran yang tadi. Tapi kalau Anda kabel Type A itu Type C nya udah dipakai buat ke laptop ya, Anda harus beli kabel lagi Type A ke Type C buat supaya dimasukin ke charger gitu. Tapi kalau tipe saya kan ini nggak usah. Kadang kalau untuk di jalan saya juga pakai ini ya, saya pakai power bank juga ini yang Baseus yang 20.000 ini, bisa juga sebagai powernya si portable monitor ini. Jadi gini settingannya, Anda tinggal colokin intinya. Oke, jadi ini tuh ada 3 kabel ya, mini HDMI, ini Type C yang untuk support buat touchscreen ya. Jadi kalau Anda nggak colokin ini nggak bisa touchscreen. Yang ini untuk power, Anda sambungin ke power, mau Anda mau sambungin ke laptop lagi boleh, bisa juga, atau Anda mau sambungin ke adaptornya tadi yang dapat ya, adaptornya colokan buat listriknya. Atau ini saya pakai power bank, misalkan ini untuk portable gitu. Saya coba udah pernah saya pakai di mobil, jadi biar bisa nonton TV atau apa. Kita sambungin, saya tadi sambungin pakai ke handphone gitu. Oke, sekian ini pakai yang laptopnya. Sekarang kita akan beralih ke device selanjutnya. Oke, sekarang kita akan tes pakai handphone. Jadi yang pasti handphonenya udah yang Type C juga dan ya support. Jadi nggak semua handphone ya, saya udah coba ke Xiaomi, saya itu nggak support. Jadi yang mungkin harus lihat listnya lagi atau gimana, atau tanya ke penjualnya dulu sih. Oke, yang penting ini tinggal pakai Type C ke Type C nya. Anda tinggal colokin. Oke, itu langsung connect ya, langsung connect ke ininya, langsung connect ke layarnya. Jadi ini juga ada speakernya pastinya. Oke, jadi ini tampilan udah di handphone. Sekarang kita akan coba buka YouTube ya. Oke, kita tes. Di sini juga termasuk ada itunya ya, udah ada speakernya. Oke, kalau kayak gini pun dia juga ini ya, bagusnya dia tuh touchscreen juga ya, gitu. Dia touchscreen juga. Jadi ini karena ya ini touchscreen juga gitu. Jadi nggak cuma monitor tapi dia touchscreen meskipun kalau udah sambung ke handphone gitu. Oke, tapi saya udah coba kalau misalkan apa namanya, kita nggak bisa nonton Netflix di sini, mungkin ada keblok atau gimana gitu ya. Jadi kalau Anda mau nonton Netflix di sini, dia bakal kayak keblok gitu. Oke, kita coba yang lain. Kalau full screen dia juga akan full screen ya. Oke, ini kalau kayak gini ya bagusnya ini ya, touchscreen ya, layarnya gede gitu kalau buat Anda di perjalanan atau buat Anda nggak ada monitor ya. Tapi emang jadi bandingin sama layar TV ya gitu ya. Tapi ini udah full HD, udah lumayan lah ya, speakernya juga, kualitas speakernya. Oke, sekarang kita akan beralih ke device selanjutnya. Kita akan coba pakai Nintendo Switch ya. Jadi kita akan tes dia langsung bisa connect gak. Oke, sekarang kita akan tes dengan pakai Nintendo Switch ya. Nintendo Switch Anda cuma butuh satu kabel tadi ya. Jadi Type C ke Type C nya Anda tinggal colokin. Jadi ini dia kayak mode di docking. Jadi kalau di mode docking ini Anda nggak jalan ya. Jadi Anda harus cabut ininya ya. Anda bisa pakai Joy-Con atau pakai ininya.
Oke, offline ya, kayak gitu. Oke, ini saya buat tes aja. Yang penting ini sih lancar. Ya pasti ini nggak touchscreen ya. Kalau Nintendo Switch ya dia nggak support touchscreen. Yang support touchscreen yang kalau di handphone sama di Windows ya. Kayaknya di Macintosh kayaknya nggak support touchscreen sih. Oke, jadi ini di Nintendo Switch pun jalan ya, jalan dengan lancar. Ya warnanya juga bagus. Ya lumayan lah, cukup. Jadi buat di travel ya ini Anda bawa-bawa atau apa gitu. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada layar, Anda bisa pakai ini buat main, atau buat sebagai tadi layar tambahan buat laptop, atau tadi bisa ke handphone juga. Sekarang kita akan tes pakai satu alat lagi. Oke, saya pakai Xbox ya, Xbox Series S ya, saya yang adanya. Oke, sekarang saya udah sambungin ke Xbox Series S ya. Jadi ini dapat emang Full HD ya. Kita bisa kelihatan dari sini TV and display option, resolution cuma 1080 sama 720p ya. Jadi 1080 dapat. Jadi ada speakernya juga, jadi kita bisa langsung main dari sini. Ini jadi emang ini saya cuma pakai satu kabel ya. Ini cuma pakai main HDMI langsung ke si Xbox-nya aja, ke HDMI-nya. Gitu. Jadi ini cuma perlu satu kabel gitu ya. Jadi kita kalau buat main juga ya udah lumayan gitu. Oke guys, jadi sekian gitu videonya. Tadi saya udah tes ya di berbagai device, ke laptop, ke handphone, ke Nintendo Switch, sama ke ini ya, ke Xbox ya. Jadi ini ya pasti support semuanya. Ini yang versi ini udah ada baterainya. Soalnya ada baterai sama nggak ada baterai kalau nggak salah sekitar 300 atau 400 ribu ya. Nanti saya akan kasih linknya, link pembelian. Oke, saya ini kayaknya saya emang kayak nggak ada brandnya gitu. Soalnya di sininya kayak nggak ada tulisan apapun. Di monitornya tuh nggak ada tulisan apapun, nggak ada mereknya gitu ya. Jadi ini kalau di sini dia jualnya atas nama EOS ya, EOS Indonesia, tokonya juga EOS Indonesia. Saya beli ya, semoga ya ini awet. Saya udah pakai sekitar ya 1 mingguan sih baru ya. Jadi TV ini buat menemani kalau saya lagi keluar kota atau lagi pergi kemana. Tapi kalau di sana mungkin nggak ada TV atau yang nggak kebagian TV ya, kadang kan mau main tapi yang lain ada yang nonton, kita bisa pakai monitor ini ya. Emang nggak bisa menggantikan fungsi TV yang ada ya, tetap aja pasti enakan main di TV gitu. Tapi kalau buat di perjalanan, ini di mobil Anda tinggal sambungin ke handphone Anda kalau emang Anda support, jadi nontonnya itu jauh lebih gede gitu. Oke, sekian videonya, please like dan subscribe, bye bye.